Dr. Mai memang channel yang dihaskan untuk pasien yang ada masalah ortopedik, yang ada sakit lutut, sakit tulang belakang atau sebagainya. Jika ada apa ragu-ragu mengenai masalah tulang, boleh tanya melalui channel Dr. Mai. Di dalam ada banyak video mengenai masalah sendi dan tulang belakang. Boleh kontak Christina untuk mendapat informasi selanjutnya. So, setakat ini memang sampai di golongan profesional juga. Golongan pakar ortopedik juga. Masih ramai yang bingung juga. Perlukah operasi sendi lutut dijalani dengan teknologi baru? So, banyak doktor-doktor yang tanya saya juga, bukankah penggantian sendi lutut hasil dia sudah bagus? Di abad ke-20 pun sangat bagus. Kenapa perlu menggunakan robot untuk penggantian sendi lutut? So, ini jawapan dia. Penggantian sendi lutut memang dikatakan agak memuaskan, tapi dari data-data di seluruh dunia, maksud biar dia buat di Amerika, buat di Europe, di Asia, mana-mana pun, untuk penggantian sendi lutut masih 19% pasien itu dia banyak keluhan. So, lepas operasi masih tidak memuaskan dengan hasil dia. So, di bahagian sendi lutut dia ada panggil satu score, panggil forgotten joint score. Forgotten joint score maksud lepas penggantian sendi lutut, banyak tahun kemudian, you sudah pulih sampai you sudah lupakan you ada satu operasi di mengenai lutut. Maksud you agak memuaskan sampai you pun tak berapa ingat bila operasi itu dibuat. So, forgotten joint score untuk penggantian sendi pinggul 91%. Untuk penggantian sendi lutut hanya 81%. Maksud 19 pasien tak begitu memuaskan lepas penggantian sendi lutut. So, masuk abad ke-21, pakar saintis dan pakar ortopedik memang mau membuat improvement, membuat kemajuan supaya meningkatkan hasil kepuasan pasien. Dari 82% mungkin mau masuk lebih 90%. Tapi ini tidak senang. Kenapa di abad 20 boleh gagal dan macam mana meningkatkan hasil dia. So, dari analisa, banyak penggantian sendi pasien yang tidak memuaskan. Selain daripada infeksi, memang disebabkan ketidakstabilan. Lepas operasi, dia ligamen dia jadi terlalu longgar atau terlalu ketat. So, ini memang susah dibuat dengan sempurna waktu operasi. Ada pasien yang terlalu longgar, so jadi pergerakan sendi dia tidak memuaskan. Dia tak semesti dislokasi, tapi pergerakan dia disebabkan longgar, dia jadi tak stabil. Tak stabil sebab dia jadi lemah, jadi kaku, jadi susah bangun, jadi susah naik tangga, semua ini. So, untuk membawa hasil ke bahagian pasien ini, so dia membawa teknologi penggantian sendi lutut yang robotik ini supaya waktu operasi dia soft tissue ligamen dia boleh jadi seimbang, mengurangkan itu ketidakstabilan lutut. Di abad ke-20, cara
membuat operasi penggantian sendi lutut memang secara umum. Dia guna cara konvensional yang sesuai dengan 80% patient. Tapi yang golongan 20% itu mungkin tak begitu cocok. So dia guna satu resepi yang sama untuk semua orang. Tapi di abad ke-21 sekarang mau presisi medicine. So maksud setiap orang, setiap patient dia dianalisa secara individu. You mau buat total knee replacement yang cocok untuk patient ini, bukan cocok untuk semua orang. Tapi patient ini jika tak sama, you mesti buat supaya cocok pada dia. So ini panggil presisi medicine untuk penggantian sendi pinggul. Is designed to mimic the feel and function of your natural knee. Because every patient's knee anatomy is unique, bony implants and surgical methods vary. Most traditional knee replacement surgeries use mechanical alignment as the reference for proper placement of the knee implant. But this approach precisely aligns with only about 2.2% of the patient population when taking their pre-arthritic knee alignment into consideration. The evolution kinematic alignment technique is designed to replicate the natural alignment of your pre-diseased knee joint. The total number. So setiap patient mungkin tak sama, ada orang yang O, ada orang yang X, ada orang yang gemuk, ada orang yang ringan, ada orang yang kaki dia sangat kaku, susah gerak, ada orang yang kaki dia sangat lembut, senang dislokasi. So setiap patient ini mesti dibuat pertimbangan secara individu supaya penggantian sendi dibuat itu cocok pada individu itu. So itu sebab ada robotik keluar untuk memastikan keseimbangan sendi itu pada level yang sangat optimum. Di rumah sakit saya sekarang ada 2 robot. So satu robot dinamakan VALIS, yang saya tunjuk ini VALIS, Robotic Assisted Solution untuk personalized total knee replacement. Ini VALIS dari Johnson & Johnson Amerika. Satu lagi robot, dia dinamakan ROSA. ROSA itu teknologi dari Zimmer Biomet Amerika. So yang VALIS Johnson & Johnson ini, implan dia dinamakan Attune. Ini implan Attune. Yang ROSA itu dari Zimmer Biomet, implan dia dinamakan Persona. So VALIS itu available di Kuching Specialist Hospital sekarang sudah 1 tahun dan ROSA sudah 2 tahun. So VALIS itu dibeli lepas ROSA sebab VALIS dia generasi keempat. So dia memang dikirakan robot yang paling canggih lah, generasi keempat. Dia guna kamera yang dengan presisi yang tinggi, yang lebih cepat daripada mata. So pergerakan dia memang lancar. So ini VALIS, dia ada real-time data collection for patient specific training, minimal damage to surrounding tissue. So ini yang saya tunjuk VALIS robot. Your surgeon continually gathers data related to your knee to help them perform a precise knee replacement surgery. So kepentingan VALIS sebab presisi alignment dia. So alignment lutut maksud berapa darjat itu mechanical alignment dia. Bila you cakap lutut itu berbentuk O, berbentuk X, maksud alignment dia sudah lari. Yang O dia miring ke dalam, yang X dia miring ke keluar. So semua maksud alignment dia tidak tepat. So alignment lutut memang sama dengan alignment kereta. Jika alignment dia bagus,
dia jadi stabil, seimbang, dia jalan dengan mantap. Sebab itu fokus penggantian sendi lutut memang pada alignment lutut. So macam di sini, robot itu boleh menghitung berapa darjat alignment dia dari bahagian atas, bahagian bawah, bahagian samping supaya alignment dia tepat. Bila alignment tepat, maksud pemulihan dia cepat. Personalized to your specific anatomy. This process helps your surgeon optimize the outcome with the use of data that's unique to you. Designed for precision, this advanced technology can help your surgeon visualize and predict the stability of your knee joint, find a favorable implant fit, and perform a highly accurate knee restoration. So, robot itu memastikan alignment dia tepat. Robot juga boleh memilih size implant dengan ketebalan implant, semua dipilih robot. So ini tangan robot. Tangan robot jika digunakan tangan robot untuk potong tulang. So jika guna tangan robot untuk potong tulang, presisi dia boleh sampai 0.5 mm untuk valis robot ini. So ketepatan yang memang cukup baik. So cara potong tulang dia dengan lancar, licin, ketepatan yang paling bagus. So dengan presisi yang sangat bagus ini, alat itu boleh tahan sampai 30 tahun. Making sure it matches the surgical plan. The technology software is used to verify your final alignment and balance. The implant components are placed, and your surgeon will check the range of motion. Then your surgeon will remove the trackers and close the incision site. During your procedure. So itu valis memang dilakukan dengan hasil yang baik. So lepas operasi, memang banyak pasien selalu tanya saya kenapa bagi ubat penencer darah. Biasa saya bagi penencer darah 12 jam lepas operasi dan disambung sampai 2 minggu lepas operasi. Penggunaan penencer darah untuk mengurangkan insiden deep vein thrombosis atau blood clot. Maksud pembuluh darah dia sumbat. So ini dia tidak selalu berlaku, tapi jika berlaku dia boleh bahaya. Sebab itu kena guna penencer darah selama 2-3 minggu. So yang penencer darah itu memang akan menyebabkan lebam-lebam pada kulit dan lutut selama 1 bulan. Tapi itu tak perlu risau, nanti dia akan hilang sendiri. So memang penggunaan penggantian sendi lutut dengan robotik ini membawa hasil yang bagus dari segi pemulihan yang cepat. Dengan ketepatan dia membawa hasil yang bagus pada jangka masa panjang. So dia mengurangi insiden itu penggantian sendi lutut yang tak stabil, kurang stabil, yang tidak seimbang atau alignment yang tidak bagus. So ini memang robotic knee replacement guna valis. So ada satu lagi sistem ini penggantian sendi lutut guna ini ROSA. So ini ROSA robot. So ROSA robot juga boleh membuat navigasi yang tepat mengikut darjat atau sudut yang you mau. Robot helps to ensure the plan is executed as intended. ROSA Knee uses a camera and optical trackers to know where your leg is in space. Leg moves, the robot can tell and adjusts accordingly. ROSA Knee provides your surgeon with data on
these unusually had. So ini data-data dari Rosa, dia boleh assess keseimbangan dia dengan tepat waktu operasi. Data-data yang info dia bagi waktu operasi, berapa size implan, berapa darjat alignment dia, semua boleh nampak dengan jelas. So untuk segolongan patient yang cukup berat, obesity, so ada yang BMI dia, dan jika BMI dari 40 ini memang panggil morbidly obese. Saya sudah menjalani agak banyak operasi untuk patient yang cukup berat ini. So operasi untuk golongan yang cukup berat ini memang susah sebab ada banyak kesalahan boleh dibuat sebab patient terlalu berat, sama alignment dia boleh lari waktu operasi. So penggantian operasi sendi lutut guna robot memang sangat cocok pada golongan patient ini. So ini semua data dari jurnal menunjukkan patient yang morbidly obese, BMI yang tinggi ini sebaik-baiknya dibuat di pusat yang selalu membuat operasi penggantian sendi lutut dan bukan dicuba untuk orang yang jarang dibuat operasi ini. So dia masih boleh membawa hasil yang bagus. Contoh ini wanita berumur 57 tahun, berat badan 110 kilo, ketinggian 165. So dia dibuat dengan robot dengan hasil yang baik. So untuk golongan yang berat itu biasa untuk tibial stem, alat yang dipasang itu saya memperpanjangkan dia supaya ini bahagian tibia dia lebih stabil, boleh tahan untuk masa yang lebih panjang. So ini yang patient yang saya cakap hari tadi. So pemulihan dia memang cepat, tak sampai seminggu sudah jalan tanpa tongkat. So patient ini baru operasi lebih kurang seminggu, dia sudah bangun jalan tanpa tongkat.